bisa dong Mbak. Iya, untuk di sini lah sampah logam. Kalau bukan logam nanti dia akan keluar sini, dari sini Sampah logam. akan tertampung di sini. Jadi pertamanya gimana dulu? Ini drum plastik Ya, drum. 60 liter. Nanti kan dimasukin. Nah, si sampah. Sampahnya bentuknya apa, organik kan organik? Semuanya. Oh, semuanya bisa. Ini satu doang. Nanti kan di sini di tengahnya ada cokrongnya kayak gini bentuknya. Ini tuh di tengah apa? Di Di tengah drum, ya drumnya di dalam drumnya. Oh, di dalam drumnya ada corong, Ya. ada lubang. Jadi corong kayak gini Bu. Oh, ada Buat corong. tampung nanti. Nah, bentuknya kayak gini. Ya gini kira-kiranya. Nah di sini ini kalau sampah logam nanti dia tertampung di sini kena magnet ya magnet permanen. Kalau bukan logam nanti dia keluar di sini kena sensor inframerahnya. Sensor inframerah nanti sinyal ke relaynya nanti ke motor reducer nanti jalan ke conveyor. Jadi sampahnya nanti jalan nanti keluar. Dari sini nanti saya Berarti di bawah ini ya? Ini tuh ya di keluar. bawah. Nanti saya pengen bikin sistem ini masih abstrak sih Bu ya, masih abstrak belum digambarkan secara itu. Nanti dia keluar, nanti di sini ada pemisahnya sendiri. Nanti kalau misalnya relaynya nyala di sini buat organik gitu kan nanti masuk organik. Kalau relaynya mati nanti organik masuk ke sini. Kalau organiknya sendiri nanti dia melewati sistem pertama yaitu penggilingan. Nanti jadi sampah kayak kecil-kecil lah Bu. Setelah digiling jadi kecil-kecil ke sini sistem keduanya yaitu nanti buat peleburan. Setelah peleburan panasin kan. Jadi sistem ketiga di sini untuk di press dibentuk jadi briket Jadi padat ya. Jadi setelah keluar dari sistem ke sini sistem keempat di sini pendinginan. Setelah didinginkan baru masuk ke sistem Ya, bayu. pendinginannya pakai apa? Didinginin sendiri aja gitu ya? Didinginin sendiri bisa nanti ataupun alatnya sendiri ada mungkin bisa. Jangan mungkin. Jadi Bu, izin menambahkan ya Mam, kalau bisa ininya tuh ketika pendinginnya itu kita tuh bisa menggunakan di angin. Jadi ketika ini tuh jadi di pendinginnya itu kita bikin jadi cuma kayak apa namanya itu jalan kayak bukan jadi siapa di mall tuh kan. Oh, eskalator. Nah kayak eskalator gitu. Nah jadi ketika di eskavator itu tuh eskavator lagi diberhentiin dulu. Nah ketika itu langsung angin yang akan membuat briketnya dingin itu bisa masuk. Boleh nanti. Atau juga bisa menggunakan ventilasi udara untuk Boleh. masuk. Nanti masuk ke sistem bayu setelah itu. Untuk sampah non organiknya nanti masuk ke sini. Sistemnya pertama di sini doang satu doang. Nanti dijadikan dipanaskan dari suhu 450 sampai 550 derajat selama kurang lebih. Masih lebih tepatnya 30 menit. Baru nanti keluar. Ini buat bioli. Untuk nanti kan ada uapnya, gas gitu kan. Nanti gasnya nanti dialiri ke alatnya bayu. Mungkin di sini adalah itu. Ke insinerator Ya. si gasnya. Nanti ke sini. Jadi di sini itu bisa dua, jadi bioli sama biogas. Untuk kesininya sendiri jadi briket. Nah Bu, yang lagi dikembangin aku sama Imam tuh, aku teh gimana caranya ingin menampung biogas sama bioli tersebut. Jadi ketika biogas itu teh, jadi ketika biogas dengan tekanan tinggi, otomatis kan bisa juga digunakan sebagai alat bahan bakar. Nah untuk biolinya kita itu ingin menampung bioli tersebut dan mencampurnya gak harus pakai bahan kimia, tapi kita itu ingin menguji dengan sepeda motor langsung. Jadi ketika sepeda motor itu bekerja, gimana sih reaksi oli tersebut untuk menambah kecepatan dan pendinginan motor tersebut. Motor siapa yang mau dikorbankan? Ya udah aku aja weh. Jangan baik nanti kalau Ada yang itu. nanti kamu nggak bisa sekolah. Ya ada yang gitu Ibu. Banyak dia motornya. Banyak orang kaya Bayu. Enggak. Masya Allah. Enggak. Ya, nanti sistemnya sendiri gini Bu, saya udah rancang. Ya ini gambaran umumnya. Ini namanya sensor proximity khusus buat logam. Kan ini nggak ada apa-apanya kan, nggak ada logam. Nanti kalau ada logam, nanti dia nyala sensornya. Ini relay. Nah, kalau nggak ada logam dia mati. Nah ini namanya sensor infrared, ya murah sih. Nanti harus ada penerimanya kalau ini. Kalau nggak ada dia nggak akan. Nanti kalau misalnya Oh, dia yang tahu mana ini logam, mana yang bukan, yang memilah tuh si tugasnya dia. sensor. Nah, Yang biasanya pakai manusia nih, Ya. si mama yang suka itu ya. Ya. BCA bacok cangkang aku diganti nih pakai robot ya. gitu. Nanti kalau misalnya sampah non organik atau organik nanti dia nyala ke sini kalau kehalang gitu. Ini harus pakai penerima. Kalau nggak pakai penerima, nggak sensor biasa doang, dia emang apapun sampah tuh masuk, cuman mahal sih Bu, 2,5 paling Yang murah mana dapat yang mahal? sensor infrared. Untuk Jadi memilah apa? Sampah Memilah itu. sampah non organik atau organik kalau nggak pakai penerima, kan ini pakai penerima. Oh, receivernya teh. Jadi- Yang mahal tuh receivernya. Ya infranya mahal, sensornya.
Kalau ini harus pakai penerima, soalnya kalau yang murah tuh pakai penerima 400. Soalnya gini penerimanya. Soalnya saya nggak tahu, belum uji jangka panjangnya segimana gitu kan. Ini nanti panjang kan sistemnya kesini kan. Nggak tahu penerimanya nanti gimana. Jadi pakai sensor infrared yang agak mahal, nggak pakai penerima gitu. Jangkauannya luas, bisa diatur. Itu dapat 1,5 sampai 2,5 dapat. Kalau yang murah jadi pakai penerima 400. Nah, nantinya pakai baterainya itu harus sampai 24 volt. Kalau lebih dia rusak nanti. Kalau kurang ya dia nggak akan Tegangannya jalan. harus pas di situ. Karena kelebihan. Nanti ya baterainya sendiri ya buat motor reducernya, buat guard conveyor. Nanti dia jalan gitu kan, jalan sendiri. Gitu doang sih Bu, simpelnya mah. Ini di halaman belakang apa? Gambar apa? Ini gambar utamanya sih, ya rancangannya. Ini drumnya, ini corongnya, bed conveyor. Ini buat penampung drum. Ini tuh dikasih tanda satu drum. Tadi apa ini? Bed conveyor. Nah ini tanda ini kasih Ada nama. Bu ini. Udah itu Ibu, udah ada. Di mana? Ini. Yang ini juga sama. Ada Bu. Iya Bel. Iya di Ya, sini itu di belum bawah hafal, ini, Bang. di sini. Jadi ketika kamu ngejelasin tuh, kan kalau orang awam mah kalau yang ngerti fisika atau elektro tuh kan langsung paham. Kalau yang kayak ibu gitu ya, guru sosiologi, PPKN, apa tadi? Belt apa? Conveyor, tahunya belt ini passion. Iya. Oh ternyata ada juga ya, diadopsi Nah, juga. jadi Bu, yang kan ini tuh juga menggunakan baterai. Nah, jadi baterai tersebut kita itu bisa menampung dari insinerator ini. Jadi dari insinerator itu kita itu ingin jadi menampung listrik dan dihasilkan di insinerator. Jadi contohnya itu kayak pakai baterai yang bisa diulang. Nah, ketika insinerator atau dinamo yang udah semakin kuat untuk perputarannya, otomatis baterai juga akan lebih cepat terisi. Nah, ketika baterai sudah terisi, nah dibalik lagi ke pembuatan yang imam. Jadi ketika baterai sudah terisi, ini yang mana tuh imam baterai? Baterai yang ini baterai. Nah ini. Jadi ketika baterainya sudah terisi, alat yang imam pun bisa juga terisi lagi dan bisa nyala lagi. Ataupun gak seperti itu juga, kita bisa bikin kayak kabel untuk masukkan kayak gini. Tapi ada saringan agar tegangan listrik tidak terlalu tinggi. Ketika tegangan listrik melebihi 24 volt, otomatis ya maksimal 24. jadi ketika tegangan listrik melebihi batas maksimum 24 volt, otomatis kan akan meledak. Nah, jadi kita itu membuat suatu rangsangan. Jadi rangsangan itu tuh kayak dibikin tuh kayak tabung bendul casan. Otomatis bendul casan itu juga adaptor. Jadi ketika dialiri ke dinamo akan menyala, tetapi ketika tidak menggunakan adaptor bisa langsung meledak. Jadi bagaimana? Jadi Stabilkan tegangan. Nah, jadi tegangannya itu harus pas 24 sampai 23 sampai 24. Jadi jangan lebih, tapi kurang sedikit boleh. Kurang nggak apa-apa, lebih yang nggak boleh. Itu kalau bisa 10 ya nggak akan jalan. Jadi maksudnya nggak akan jalan. Ya kurang mungkin jalan, cuman ya dikit gitu Bu. Lambat banget lah gitu. Slow. Ya, jadi yang batas maksimum untuk 24 volt dan batas minimalnya itu dari 15 sampai 23. Project kalian step udah sampai sejauh mana? Udah sampai ke alat? Udah. Alatnya udah? Udah. Kapan-kapan kalau kalian tampil tuh ini dong, apa udah kata ibu teh? Jadi ini tuh Bu, aku sama imam tuh emang udah kelompok Bu. Jadi imam tuh masuknya ke kelompok kelas. Nah, tapi idenya imam tuh bersangkutan sebagai aku. Iya, itu yang sebetulnya kolaborasi. Jadi ketika itu tuh kalau misalnya ini berhasil dan bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan orang-orang, karena tingkat kemiskinan di Indonesia semakin naik, sedangkan para pejabat tidak tahu akan yang terjadi. Dan yang paling penting itu kita ingin mengubah opini pandangan masyarakat terhadap sesuatu. Jangan melihat hasil, tapi lihat proses. Jungkir baliknya kita itu membuat kita gimana. Kalau cuma hasil yang diandalkan, ya udah kita beli aja langsung gitu. Tetapi ya proses yang dihasilkan atau proses yang kita lakukan tidak dilihat orang, nggak apa-apa. Tapi kita Bayu kerjain ini ambil kecil banget, ambil satu-satu. Pusing. Ibu bikin rancangannya aja. Nanti kalau udah selesai, nanti kalian bikin hak atau kayak intelektual. Nanti kalau ada orang-orang
Jadi aku itu bikin yang kayak gini dari hari Jumat jam berapa, hari Jumat jam 4, beres-beres hari Minggu jam 10. Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari. dan itu masih belum kompleks, semuanya kompleks. Dan yang aku pikir itu sekarang tuh gimana caranya untuk membuat, jadi ketika sampah atau briket yang dihasilkan dari produk itu ketika sudah melalui pembakaran dan ada sisa bisa mendorong untuk dibuang. Nah, dibuang itu Tapi pastikan aman, nggak akan aman si FB3 itu aman untuk dijadiin apa-apa gitu. Nah, yang kalau udah terbuang itu kita itu kan otomatis gak akan terurai semuanya. Jadi kita itu kan kalau organik itu bisa dijadiin juga dari pembakaran tersebut, kan di briket tersebut organik. Jadi pasti ada zat-zat kimia atau bukan zat-zat yang ada di dalam sampah organik itu yang masih ada. Jadi ketika organik tersebut dibuang ke tempatnya, kita juga bisa memanfaatkan sampah atau sampah dari briket yang organik itu dibuat sebagai pemanfaatan yang bisa berputar-putar kayak segitiga. Itu yang disebut dengan ekonomi sirkular. Oke, bagus. Nanti kita dengan teman-teman yang lain. Siap. Kalau udah selesai kita konsultasi lagi, oke? Siap. Ya. Udah.